warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam semangat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agung Nugraha, mahasiswa semester 5 PKN STAN, jurusan Pajak. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi informasi dan sharing knowledge mengenai apa sih itu pajak dan kenapa ya kok penting banget pajak untuk kita sebagai generasi muda. Yuk kita simak PPT yang satu ini. Pada kesempatan kali ini, tema yang diusung adalah yuk kenal pajak. Nah, sebelum kita memperdalamnya lagi apa itu pajak, kita harus mengetahui apa sih pajak itu. Nah, ayo kita mulai dari yang pertama, yaitu pajak. Kok penting ya? Nah, pajak ini penting loh buat kehidupan kita. Kenapa ya? Nah, mari kita simak analogi-analogi berikut ini. Yang pertama, di sini ada dua gambar nih. Dua gambar ini ada kue dan pohon mangga. Lalu ada keterangan pajak sebagai kebaikan dan manfaat tidak langsung. Apa ya hubungannya kebaikan dan manfaat tidak langsung dengan dua gambar ini? Nah, kue dianalogikan seperti sesuatu yang kita miliki ternyata juga kepemilikan bagi orang lain. Nah, hadirnya pajak diibaratkan sebagai apa yang kita miliki harus dapat dirasakan oleh orang lain melalui kebaikan kita sendiri. Nah, dengan membayar pajak, hal itu dapat terwujud. Terus yang selanjutnya adalah pohon mangga. Pohon mangga diibaratkan sebagai manfaat tidak langsung. Nah, manfaat tidak langsung ini seperti kita menanam pohon mangga. Kita kan menanam bibitnya tuh. Nah, menanam bibitnya ini dicontohkan seperti kita membayar pajak. Memang setelah kita menanam bibit, tidak langsung kan kita merasakan buahnya pada hari itu juga. Kita akan merawatnya hari demi hari, waktu demi hari, waktu demi waktu. Nah, pada suatu saat akan berbuah juga. Buah yang kita dapat ini tidak hanya dimanfaatkan oleh kita sendiri, tapi akan dirasakan manisnya oleh orang lain. Begitu juga dengan membayar pajak. Pajak yang kita bayarkan saat ini di masa kemudian akan berguna bagi orang lain dan warga negara Indonesia. Nah, selanjutnya ada gambar kapal nih. Analogi apa lagi ya? Nah, kapal ini diibaratkan sebagai suatu negara. Suatu negara dengan kesatuannya yang sangat besar, terdiri dari kapal itu sendiri sebagai suatu negara, orang-orang yang dalam kapal sebagai warga negara, dan layar. Layar diibaratkan sebagai pendapatan atau pajak. Nah, kapal ini ingin mencapai suatu tujuan. Bila diibaratkan kepada negara adalah mencapai suatu cita-cita. Nah, layar diibaratkan sebagai pajak karena apabila kapal tidak memiliki layar yang bagus dan tidak terawat, usang, bukan tidak mungkin bahwa kapal akan karam dan kandas sebelum mencapai tujuannya. Begitu juga dengan negara. Di sini kita bisa melihat, nah yang ini ya, bahwa pendapatan negara terbesar yang dikutip dari APBN tahun 2019 bahwa pajaklah yang masih tertinggi, yaitu dengan besar 82,5%. Ini menandakan bahwa pentingnya pajak bagi negara itu sama pentingnya dengan layar pada kapal tadi. Nah, setelah kita menganalogikan apa itu pajak, mari kita lihat pengertian pajak yang sebenarnya di dalam Undang-Undang KUP. Ditunjukkan bahwa pajak itu adalah kontribusi wajib, lalu tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan untuk kemakmuran rakyat. Maka itulah pajak. Pajak adalah suatu yang harus kita keluarkan secara sukarela, tetapi sifatnya memaksa karena diatur oleh undang-undang yang tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung, tapi ke depan akan menjadi kemakmuran bagi masyarakat sekitar. Nah, kita masuk ke topik pembahasan yang kedua. Kali ini mengenai lalu apa ya manfaat pajak kalau memang pajak itu penting, lalu apa manfaatnya bagi kita semua? Nah, di sini pajak sebagai tulang punggung pendapatan negara memiliki 4 manfaat besar yang utama. Yang pertama terkait infrastruktur. Kenapa ya infrastruktur? Karena dengan infrastruktur yang maju, infrastruktur yang terdepan, itu akan meningkatkan produktivitas
warga negara dalam beraktivitas. Aktivitas yang tinggi dalam suatu masyarakat akan meningkatkan ekonomi negara. Ekonomi negara yang meningkat akan menjadikan Indonesia maju. Yang kedua, ada pendidikan. Nah, sebuah negara yang besar, negara yang maju, dan negara yang baik akan mempertimbangkan SDM-nya. Dengan pendidikan dan pajak yang bagus, maka pendidikan akan diterima oleh seluruh masyarakat dengan baik dan sama rata. Semuanya akan mendapatkan pendidikan yang baik dari ujung timur hingga ujung barat Indonesia. Nah, sekarang masuk ke poin yang ketiga nih. Yang poin ketiga nih, pembiayaan pemerintah. Kenapa ya ada di situ ya pembiayaan pemerintah? Nah, pemerintah juga itu bagian dari suatu negara kan. Nah, kita tidak akan dapat menjalankan suatu kenegaraan tanpa ada yang melayani masyarakat dalam beraktivitas. Nah, pemerintah pun dalam bernegara membutuhkan dana untuk beraktivitas. Dana tersebut berasal dari kita. Kita mempercayakan uang yang kita berikan lewat pajak untuk kemakmuran negara lewat aktivitas yang pemerintah lakukan. Maka seharusnya semakin baik pajak yang kita terima, akan semakin baik pula kinerja pemerintah yang akan berikan. Nah, ketiga poin tersebut akan meresum poin yang terakhir, yang keempat adalah Indonesia maju. Dengan pajak yang bagus, Indonesia akan kuat, Indonesia akan terdepan, dan Indonesia akan maju. Oke, poin yang berikutnya adalah, lalu apa ya peran kita? Kita sebagai pemuda akan menjadi generasi yang sadar pajak. Maksudnya apa sih generasi sadar pajak? Jadi generasi sadar pajak ini adalah penggawa-penggawa pemuda yang akan meneruskan negara, tapi pada batasan kali ini kita hanya terbatas untuk memahami dan siap untuk mengimplementasi. Memahami berarti kita menyerap seluruh pengetahuan dan informasi terkait apa sih itu pajak, apa sih manfaat pajak seperti kita saat ini sedang lakukan, lalu siap untuk mengimplementasi. Jadi nanti saat kita sudah pergi bekerja, sudah berpenghasilan, dan sudah siap untuk dipajaki, kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang seharusnya kita beritahukan kepada masyarakat sekitar. Azas kebermanfaatan. Nah, kita juga walaupun sebagai pemuda ya, sebagai pemuda pun kita masih dapat ikut berkontribusi loh. Salah satunya lewat apa yang sering kita lakukan. Pemuda zaman sekarang tuh kan sering bermain di dunia maya, terus mengedepankan teknologi dan bertransaksi lewat internet. Nah, transaksi-transaksi yang lewat internet tersebut ternyata dipajaki loh sekarang sama negara. Contohnya kalau nonton tuh di Netflix, terus nanti Disney Plus, ada juga Play Store, App Store, apalagi game-game online gitu ya. Nah, game-game online ini juga akan dipajaki ke depannya lewat perpajakan pertambahan nilai PMSE. Nah, jadi sekaligus kita menjalani hobi, kita juga ikut berkontribusi dalam membangun negara lewat pembayaran pajak. So, jangan kesal ya kalau saat kita ingin memanfaatkan hobi kita tetapi dipajaki. Nah, mungkin cukup sekian dan terima kasih yang saya sampaikan. Mohon maaf dengan kekurangan atau kelebihannya. Semoga dapat bermanfaat dan semangat terus dalam menggapai cita-cita mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.